warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang 4 perkembangan. Yang pertama dari nama kelompok kami, saya Jaka Manzuri sebagai moderator. Kemudian ada Raffi Saputra, ada Vicky Ose, ada Gesi Putriyanti, Cynthia Yusda Putri, Tessa Rosalita, Nadiarti, Reno Sri Wulandari, Neni Cahyuni, dan Mutiara Indah Maharani. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Cynthia Yusda. Oleh Cynthia, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan topik yang pertama, yaitu tentang analisis empat tahap perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik di sini anak-anak yang berlangsung pada video tersebut yang sudah kita saksikan. Perkembangan fisik anak-anak yang berlangsung dari usia 6 tahun saat individu masuk sekolah dasar, yang mana dalam video tersebut dapat disaksikan bahwa terjadi perubahan fisik pada anak sejak mereka berada di tingkat SD hingga pada akhir video terlihat siswa yang mengunjungi gurunya ketika mereka telah dewasa. Selain itu dapat juga dilihat dari perkembangan fisik guru saat masih muda hingga beliau tua dan hanya terbaring lemah pada tayangan video tersebut. Sekian materi dari saya tentang perkembangan fisik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia Yusda. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gesi. Pada Gesi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu materi yang kedua, yaitu perkembangan kognitifnya. Nah, dari tayangan video yang telah kita tonton tadi, dilihat dari segi perkembangan kognitifnya, di mana dari perkembangannya itu dapat dilihat itu berangkat dari operasional konkret, yaitu di mana perkembangan anak ditandai dengan pemikiran yang logis tahap awal, sehingga sisinya rasa penasaran anak di dalam video tersebut sangat tinggi terhadap lingkungannya. Misalnya pada video yang disajikan dapat dilihat bahwa ketika ada asap yang terlihat di udara, anak-anak langsung penasaran untuk menemukan sumber asap tersebut. Baik, demikian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gizi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Tessa Rosalita. Pada Tessa, silakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai sosial emosional. Secara emosional, anak belajar memahami perubahan yang terjadi dalam hidup. Ketika seseorang anak ditimpa musibah, dia berusaha untuk tetap tegar, belajar untuk mandiri, menyesuaikan dengan situasi saat itu. Anak belum memiliki kontrol yang baik, tetapi setidaknya sudah mulai menerima kejadian apa yang ada dalam dirinya. Itu dimulai dari musibah kebakaran, orang tuanya sakit, sampai orang tuanya meninggal. Di dalam perkembangan sosial ini terdapat dua teori. Yang pertama yaitu teori ekologi, merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik. Kemudian teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani atau biologi, perilaku dan fungsi mental pada manusia dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Sekian materi saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tessa Rosalita. Selanjutnya tambahan materi akan disampaikan oleh Ose dan juga Rafid. Pada mereka berdua silakan. Terima kasih kepada Mas Jaka atas kesempatan kami menambahkan tentang teori sosial
emosional ini, yaitu berupa contoh dan kaitan dari video tersebut. Di sini ada dua teori tadi yang akan saya jelaskan, itu teori tentang ekologi, yang mana telah dijelaskan tadi. Teori ekologi ini menekankan bahwa anak tersebut berkembang dari pengaruh lingkungan ataupun dari pengaruh alam sekitarnya. Dilihat dari video yang sudah kita lihat tadi, ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan anak yang berkaitan dengan lingkungan, serta lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya itu mempengaruhi sekali. Seperti anak-anak tersebut tinggal di lingkungan perkotaan, otomatis belajar dari alam yang ada di perkotaan, seperti kerasnya hidup di kota, ataupun beberapa interaksi dengan masyarakat luas. Itu anak-anak bisa mengembangkan minat di dalam pembelajarannya. Kembalikan ke operator. Baik, selanjutnya kepada Rafid dipersilakan. Terima kasih Bang Moderator. Ingin menambahkan apa yang disampaikan tadi bahwa terkait dengan teori perkembangan statistik itu menyangkut tentang perkembangan kognitif. Jadi setiap individu itu kan ada 4 atau beberapa fase dalam pengembangan kognitifnya itu. Berdasarkan video tadi, maka si peserta ini salah itu mengalami situasi atau kondisi kebakaran. Itu pertama itu mereka dia pada tahap perkembangan kognitif pra-operasional konkret. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, tahap perkembangan kognitif itu bertambah seiring dengan perkembangan waktu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rafid. Baik, sekian penampilan dari kelompok kami. Baik, saya rasa untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Reno Sri Wulandari. Pada Reno, silakan. Baik, moderator, kita akan melanjutkan materi tentang social content. Di sini perkembangan anak dapat kita lihat bagaimana mereka bersosialisasi dengan teman dan lingkungannya. Dapat dilihat di video saat terjadinya musibah, anak-anak tersebut mempunyai rasa empati dan kepedulian terhadap teman-temannya. Di situ teman-temannya datang melihat bagaimana kondisi temannya pada saat itu, dan juga melihat apa bantuan yang harus mereka berikan, seperti mereka membantu membelikan baju untuk mereka. Selanjutnya juga di dalam lingkungan, bagaimana seorang guru itu menolak ketika ada orang yang akan membeli sekolah tersebut, karena menurut dia sekolah itu merupakan tempat yang sangat penting bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi, karena pada sekolah itu tidak memungut biaya dalam operasionalnya. Kemudian seorang guru yang juga memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap anak muridnya ketika salah satu dari peserta didiknya itu memiliki masalah, ada orang tuanya yang sakit dan sampai meninggal. Di situ guru itu memiliki rasa peka dan mau meluangkan waktunya untuk memberikan kelas tambahan kepada peserta didiknya agar dia tidak tertinggal materi yang harus dipelajari. Baiklah, mungkin hanya itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Reno. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Apakah ada saran atau kritik dari kelompok lain? Baik, jika tidak ada, mungkin sekian dari penampilan kelompok kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.